untuk pemekaran provinsi baru di Jawa Barat. Bubar itu Jo. Nanti kita akan launching. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Nanti Bapak Aing jadi gubernur mana dong? Ada baik ini DPRD Jawa Barat kemarin mengalokasikan anggaran untuk studi banding ke Bali. Gede banget tuh. Sekarang menginginkan Jawa Barat dibagi menjadi 5 provinsi. Di zaman baheula 10 tahun katukang tapi kain anggaran teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding kalah kanyatu. Ingat lu? Aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar. Bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Lagi dan lagi si kucing garong hutan rimba ini tuh. Orang mah kalau udah fokus kerja, fokus aja lu kerja. Ngebahas terkait pemekaran 5 provinsi tuh, wacana-wacana itu tuh, ya. Kenapa ujung-ujungnya tuh harus selalu nyolek yang namanya Deddy Mulyadi, yang namanya KDM? Ngapa sih lu, ha? Udah bikin video begini-begini tuh kan, ujung-ujungnya mah nyolek KDM. Ngapa segitunya lu, hah? Udah kayak musuh bebuyutan, udah kayak apa aja gitu sama Deddy Mulyadi tuh. Ngapa sih lu kucing garong, ha? Makanya hati itu bersihin, pikiran tuh bersihin, ya. Betul. Lu kalau kagak nyolek KDM, kagak naik gitu piti lu, kagak rame gitu. Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Anu jadi pertanyaan ya mahnya lamun misalkan sampai ya Jabar kabagi 5 ya. Pertanyaannya Mang Ono hayang jadi gubernur mana? Jadi gubernur Indramayu ya, lamun Indramayu jadi provinsi, kira-kira wargana daek teu dipimpin ku Mang Ono. Mending kebet pisan cigana hayang jadi gubernur. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mang Ono Surono dan kawan-kawannya, anggota DPRD Jawa Barat, mengusulkan atau memecah Provinsi Jawa Barat menjadi 5 bagian provinsi, teman-teman. Ada aja sih Mang Ono usulan yang nggak penting gitu loh. Dan juga anggota DPRD Jawa Barat melakukan studi banding ke Bali, teman-teman, dengan anggaran 300 miliar. Emang udah dipangkas sih tadinya 700 miliar untuk karena anggaran studi banding, tapi bayangkan 300 miliar bro, bukan 300.000, 300 miliar. Kalau 300 miliar itu digunakan untuk pembangunan ruang-ruang kelas sekolah yang rusak, bayangkan berapa ruang kelas itu yang diperbaiki. Emang DPRD kita ini bisa nggak sih dibubarin, teman-teman? Gak ada gunanya usulannya tuh, untuk kepentingan diri sendiri doang gitu loh. Nggak ada yang untuk kepentingan masyarakat tuh, nggak ada. Teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Coba tuliskan di kolom komentar terkait usulan-usulan DPRD Jawa Barat ini, terkait pemecahan provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi dan itu dibanding kembali dengan anggaran 300 miliar. Tuliskan di kolom komentar, teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat ke videonya. Lima provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke komisi 1. Ya. Yang pertama Priangan Timur. Priangan Timur. Yang Terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang Terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang Terus keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Jadi disampaikan lagi nih, ya sesuai aspek koordinator bidang komisi 1 sudah ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru di Jawa Barat. Bubar itu Jo. Nanti kita akan launching. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Gubernur mana? Bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Lagi dan lagi si kucing garong hutan rimba ini tuh. Orang mah kalau udah fokus kerja, fokus aja lu kerja. Ngebahas terkait pemekaran 5 provinsi tuh, wacana-wacana itu tuh, ya. Kenapa ujung-ujungnya tuh harus selalu nyolek yang namanya Deddy Mulyadi, yang namanya KDM? Ngapa sih lu, ha? Udah bikin video begini-begini tuh kan, ujung-ujungnya mah nyolek KDM.
Ngapa segitunya lu? Hah? Udah kayak musuh bebuyutan, udah kayak apa aja gitu sama Deddy Mulyadi tuh. Ngapa sih lu kucing garong, ha? Makanya hati itu bersihin, pikiran tuh bersihin, ya. Betul. Lu kalau kagak nyolek KDM, kagak naik gitu piti lu, kagak rame gitu. Ih, aneh gua mah sama nih satu orang. Udah gitu tuh, yang pada di situ, yang pada ngebahas-bahas terkait wacana 5 provinsi pemekaran dari Jawa Barat. Gua mah bingung ya. Lu pada tuh pasti itu tuh kan gelar-gelarnya itu di belakang nama lu itu bergelar banyak lah gitu ya. Orang-orang bergelar gitu. Tapi sayang kenapa makin kesini makin kelihatan pada on ya. Makin kesini makin kelihatan kayak pada bocil, kayak pada main-main. Lu itu wakil rakyat. Wakil rakyat, lu kerja yang benar buat rakyat, ya. Hah? Selagi ada pemimpin yang kerja untuk rakyat, malah kagak lu dukung. Ngaku doang lu ngomong perwakilan rakyat, lu ngeduduk di atas kursi empuk dengan ruangan megah adem ayem kayak begitu lu. Ngomong doang lu, ngaku-ngaku wakil rakyat lu, giran ada pemerintah, pemimpin yang bagus untuk rakyat, malah dimusuhin, malah disenggol-senggol, malah dicari-cari perkaranya, dicari-cari masalah, kagak ada masalah, dicari-cari masalah. Heran gua sama modelan lu pada ya. Hah? Wakil rakyat, lu kagak usah mengatasnamakan wakil rakyat deh. Kalau mau pada kayak begitu, tibang duduk di ruangan-ruangan dengan AC dan kursi-kursi empuk, lu mengatasnamakan jangan wakil rakyat, wakil keluarga aja udah lu, wakil keluarga lu, ya. Soalnya apa, kerja untuk rakyat juga kagak ada lu pada lu Tibang cuma nyindir-nyindir doang, tibang cuma nyolek-nyolek doang, tibang cuma ngata-ngatain doang sama pemimpin. Alah gua mah. Malu-maluin Jawa Barat lu. Beneran sumpah gua sebagai warga Jawa Barat malu memiliki wakil rakyat modelan kayak lu pada. Kelihatan banget on-onnya, bukan malah kelihatan pinter. Aduh. 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke komisi 1. Ya. Bapak Dewan yang terhormat, yang sekolahnya tinggi-tinggi, yang duduknya di kursi empuk, beruangan AC, yang berpikir logis. Kalau mimpi, kalau ngalindur boya jangan siang-siang toh Pak. Nah, ari maraneh atuh. Sok majukeun heula ieu provinsi nu hiji Jawa Barat, sing jadi Jawa Barat istimewa. Atuh nyieun wacana 5 provinsi, lieur aing mah. Sok atuh sing make otak ke head, ngomong teh make polo atuh. Tong nepikeun ka kenapa berwacana 5 provinsi? Wacananya kita majukan Jabar yang istimewa, itu wacana yang paling tepat. Lain 5 provinsi. 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke komisi 1. Ya. Pertanyaan saya untuk kalian. Rencana kalian ini, wacana kalian ini, manfaat untuk masyarakat Jawa Barat apa? Terlebih lagi ketika saya berbicara, kalian bekerja selama 5 tahun ke depan, lalu memiliki wacana ini, mempunyai ide ini, manfaat untuk kami apa? Sedangkan kami mengharapkan wacana, rencana, solusi dari kalian itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat, terlebih lagi masyarakat menengah ke bawah. Di depan kalian banyak kemiskinan, di depan kalian banyak pengangguran. Kenapa tidak kalian merencanakan sesuatu hal, membuat solusi untuk menyelesaikan 2 permasalahan yang tadi saya sebutkan? Setidaknya mengurangi saja. Ketika pengangguran di Jawa Barat, semisal ada 2 juta penduduk masyarakat Jawa Barat menganggur. Ketika kalian dilantik, lalu bekerja 5 tahun ke depan, di akhir masa jabatan kalian, tingkat pengangguran penduduk Jawa Barat bukan lagi 2 juta, apalagi bertambah, tetapi berkurang secara signifikan. Semisal menjadi 500.000 penduduk Jawa Barat masih menganggur. Setidaknya 1.500.000 penduduk Jawa Barat sudah memiliki pekerjaan. Itu yang kami ingin dengar. Itu harapan dari kami. Rencana, ide, wacana yang kalian rapatkan, yang kalian bahas, kalian selaku wakil rakyat. Bukan mendengar hal-hal seperti ini. Lagian kalian ngapain? Membahas hal seperti ini, didokumentasikan,
dipublikasikan, dibuat konten. Akhirnya masyarakat Jawa Barat menjadi tahu bahwa kalian memiliki ide yang membagongkan, yang tidak guna, yang tidak manfaatnya untuk masyarakat Jawa Barat selama kepemimpinan kalian selama 5 tahun. Emang kalian yakin 5 tahun yang akan datang ketika kalian nyalonain lagi akan dipilih? Moal, tidak akan dipilih. Ketika yang kecewa dengan rencana kalian, dengan wacana kalian, bukan hanya saya, tetapi mayoritas masyarakat Jawa Barat kecewa dengan wacana kalian, dengan rencana kalian, karena kalian merencanakan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya untuk kami, maka saya yakin ketika kalian mencalonkan lagi, kalian tidak akan kami pilih, tidak akan saya pilih. Ketika kalian berstatement, tidak apa-apa, suara satu orang dari sang komentator tidak akan berpengaruh. Betul. Satu suara dari saya tidak akan berpengaruh untuk kalian. Tapi bayangkan, ketika mayoritas masyarakat Jawa Barat yang kecewa dengan pemikiran kalian, dengan ide kalian, dengan rencana kalian, dengan wacana kalian, itu mayoritas masyarakat Jawa Barat. Maka jangankan kalian pribadi, partai kalian pun bisa kami tenggelamkan. Ingat itu. Selama ini kan teori tentang birokrasi terlalu jelimet. Sekolah saya STH Purnawarman Purwakarta nih di sini. Saya begitu lihat buku anggaran sini, aku buka. Saya misalnya melihat gini, Mbak. Kita ini suka dibohongin oleh isu misalnya anggaran pendidikan harus 30% atau 20%. Anggaran pendidikan di Jawa Barat 37%, hampir 40%. 11,4 triliun. Tapi apakah alokasinya tepat? Isinya itu kan apa? Ya. Isinya adalah dana TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Beli apa itu? Layar pembelajaran digital. Yang menurut Anda nggak penting itu sebenarnya ya? Begini deh, di Inggris aja orang masih pakai kapur. Manual, masih konvensional. Indonesia legeg-legegan pakai layar digital. Legeg-legegan. Nggak penting ya harusnya. Coba, itu dicek di kabupaten kota. Layar digital yang tahun yang lalu aja belum dipakai karena ruang kelasnya nggak ada. Jadi peralatannya canggih, tempat belajarnya nggak ada justru. Loh, saya bilang berarti yang penting apa? Ruang kelas. Karena apa kita harus nampung anak-anak Jawa Barat bisa sekolah sampai SMA. Makanya saya lihat berapa anggaran ruang kelas? 60 miliar. Tapi respon dari pihak sekolah dan penyelenggara sekolah gimana dengan ini? Senang di depan gubernurnya ya senang kali, di belakangnya enggak? Benar, karena mereka, Pak kami ini nggak butuh layar digital Pak. Karena itu anggaran dikelola oleh orang per orang yang tujuannya saya tahu. Apa tujuannya? Udahlah, keuntungan pribadi gitu ya? Iyalah. Itu kan kalau anggaran itu untungnya gede. Bisa 30%. Komisi buat yang ngatur anggaran gitu ya Kang ya? Saya nggak tahu. Tapi nggak terjadi di tempat Anda nanti kan ya? Ke depannya. Saya kan baru mimpin. Ya. Itu yang akan dievaluasi nantinya. Nah, kemudian ini apa yang dibutuhkan saya bilang? Ruang kelas Pak. Ya sudah. Anggaran ruang kelas berapa? Saya tanya. 60 miliar. Anggaran untuk TIK berapa? 930 miliar. Lebih gede anggaran untuk TIK-nya dibanding ruang kelasnya. Saya bilang 1,2 triliun anggaran ruang kelas baru dan pembangunan sekolah baru. Di zaman baheula 10 tahun katukang tapi kain anggaran teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding kalah kanyatu. Ingat lu? Aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar. Jangan naon penanganan stunting 10 miliar. Eusina naon rapat di hotel fasilitasi anu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia nu stuntingna teu kaberes ya nyaratu mingin lintuh. Studi bandingna ka mana? Ka Yogyakarta ari sia ironek nanaonan. Paingankeun budak sakola studi tur dan urutan pejabatna studi banding wae. Kan kudu dibenerkan kontroversi dicarekan keun bae dicarekan ayeuna keun bae disisia keun bae digogoreng keun bae isuk jageto anak incu kula bakal ngalaman yen pernah aya pamimpin ngurus rakyatna bener. Deddy Mulyadi sibuk kerja, sementara itu DPRD Jawa Barat rame-rame kunjungan kerja. Di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi demi kesejahteraan warga, DPRD Jawa Barat justru melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Komisi 3 melakukan kunjungan kerja ke Bali, Komisi 2 melakukan kunjungan kerja ke Semarang. Sementara itu, Komisi 1 melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Dari kunjungan-kunjungan tersebut, konon DPRD Jabar melakukan berbagai agenda untuk mencari informasi atau perbandingan dalam pembahasan Raperda
perda yang telah diusulkan. Padahal kan udah zaman digital nih. Kalau mau melakukan pembahasan, mencari informasi sama perbandingan, kan bisa pakai Zoom. Mungkin akan lebih murah Bapak Ibu. Soalnya total anggaran yang digunakan dalam kegiatan kunjungan kerja para anggota dewan ini bukan main-main guys. Tercatat rancangan anggaran perjalanan dinas secara makro sebelum mendapat efisiensi ada di angka 762 miliar. Kemudian setelah diefisiensi menjadi 372 miliar atau berkurang 398 miliar. Walaupun berkurang setengahnya, tapi kan tetap lur 300-an miliar bro. Uang segitu kalau digunain ke pendidikan bisa bikin 30 bangunan sekolah loh dengan fasilitas lengkap. Semoga aja Bapak Ibu anggota dewan bisa menuai hasil dari kunjungan kerjanya. Jangan sampai uang rakyat itu terbuang sia-sia tanpa hasil yang nyata. Gimana lur menurut kalian? Tulis pendapat di kolom komentar. Apakah kunjungan kerja ini perlu atau enggak? Ketika Gubernur Deddy Mulyadi sedang melakukan efisiensi anggaran di Jawa Barat dan melakukan kerja-kerja konkret, kerja-kerja nyata di lapangan, anggota DPRD kita melakukan studi banding ke Bali dan ada yang ke Jogja dengan anggaran 300 miliar lebih. Jadi gini guys, ada beberapa komisi-komisi di DPRD melakukan kunjungan ke luar daerah dengan alasan studi banding agendanya. Yang ke Bali ada komisi berapa itu, terus komisi yang lainnya itu ada yang ke Jogja juga, ada yang ke Semarang juga, dan anggarannya nggak main-main, nggak tanggung-tanggung, 300 miliar lebih. Padahal kita tahu sendiri gubernur kita itu sedang mengefisiensikan anggaran-anggaran yang tidak terlalu penting lah, memangkas demi sedikit untuk kemajuan Jawa Barat kita. Sedangkan yang di DPRD banyak yang perjalanan ke luar daerah. Walaupun itu memang 300 miliar lebih itu udah dipangkas, yang tadinya 700 sekian miliar lah. Emang itu udah diefisiensikan. Tapi alangkah baiknya mungkin bisa, bayangin loh, 300 miliar itu bisa kalau dialokasikan ke dana pendidikan, bayang nggak bisa jadi apa? Kalau dialokasikan ke infrastruktur, kebayang nggak jadi apa? Apalagi untuk ke kesehatan. Ini buat anggota DPRD, apakah kerjanya seperti itu? Hanya studi banding rapat, studi banding rapat, studi banding rapat, bikin istilahnya agenda-agenda untuk usulan-usulan, bikin apalah. Apa cuma itu kerjanya sebagai anggota dewan atau sebagai wakil rakyat? Apa gunanya buat rakyat? Rakyat itu lagi membutuhkan bantuan langsung, uluran tangan langsung dari anggota-anggota dewan, dari pemimpin, baik berupa bantuan uang langsung, baik berupa infrastruktur, jalan, pendidikan, kesehatan. Studi banding apa pula ke luar daerah, ke Jogja dan ke Bali, ke Semarang. Apa yang mau distudi bandingkan? Dan itu kemungkinan besar, maaf yo, netizen pasti semua akan berpikiran traveling dong, jalan-jalan dong. Gak mungkin gak jalan-jalan. Rapat cuma studi banding cuma beberapa waktu, banyakannya traveling, banyaknya jalan-jalan, dan itu pakai uang rakyat. Aduh, geus keder, geus lieur ngabandungan DPRD mah. Tinggu du kumaha? Apakah ulah aya DPRD? Apa kumaha? Meakeun duit bae.
Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Mau apa lagi? Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada. Nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Benar, 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 benar. Rakyat kita sakit. Berobatnya dijamin oleh BPJS misalnya, tapi kerjanya berhenti. Cari berasnya hilang yang nyari berasnya. Nungguin di rumah sakit harus ada duit. Kadang-kadang obatnya BPJS-nya nggak bisa bayar semua. Harus nyari lagi. Duit nggak punya. Suami sakit. Anak harus sekolah. Di rumah harus makan. Itulah yang dialami oleh rakyat kita selama ini. Sudah ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru Jawa Barat. Bubar itu. Nanti kita akan launching. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Anu jadi pertanyaan ya mahnya lamun misalkan sampai ya Jabar kabagi 5 ya. Pertanyaannya Mang Ono hayang jadi gubernur mana? Jadi gubernur Indramayu ya, lamun Indramayu jadi provinsi, kira-kira wargana daek teu dipimpin ku Mang Ono. Mending kebet pisan jika hayang jadi gubernur ya mah berekeun coba. Jika Mang Ono geus yakin bahwa di 5 tahun kepemimpinan KDM teh Jabar bakal buyar jadi 5 provinsi. Keun baru dah. Keun we ti tangah hayal heula ieu nama. Heuh dan boga aturan meureun manehanana nya DPRD ieu teh. Makana ngebet pisan DPRD ieu hayang ngabahas soal pemekaran Jabar jadi 5 provinsi. Ulah ditahan-tahan barudak keun kumaha karep sorangan. Keuh ieu Mang Ono ieu ambisi pisan hayang jadi gubernurna, katingali pisan sampai ka ngusulkeun untuk pemekaran provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Tah videona tah. Jangan timur. Jangan timur. Yang kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru Jawa Barat. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Pak KDM, gubernur mana berarti? Jeung eta tadi tukangeunana nyenggol-nyenggol KDM masih kena can puas meureunnya nyerang ti sisi, ti gigir, ti hareup, ti tukang, bahkan baser-baser ge teu mampu meureunnya Mang Ono nya. Kulantaran siga nama meureun ieu nya meureun dana hibahna dikurangan. Jadi dana keur pemasukanana jadi kurang meureunnya. Salam waras ti warga Jawa Barat Mang Ono. Ketika emanyaho DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan studi banding ka Bali, mate rada didinya rada nyerenteng emak. Naon sababna? Emak tapikeun ka ngobrol cik atuh euy ulah studi banding wae. Studi banding cek aing teh bolak-balik ka Bali berarti studi banding nu kamari teh kapake apa kumaha? Make balik deui ka Bali, sababaraha balikan heueuh. Cek mama daripada studi banding mah ukur diajar ka ditu ari studi banding teh eta teh naon? Studi banding itu adalah penghalusan ya. Penghalusan daripada budaya niron gitu. Kapan di sakolagenan anu niron masuk di setrap ari ieu urang kalahkan naon DPRD dek niron ka Bali. Nanti Bapak aing jadi gubernur mana dong? Ada baik ini DPRD Jawa Barat kemarin mengalokasikan anggaran untuk studi banding ke Bali. Gede banget tuh. Sekarang menginginkan Jawa Barat dibagi menjadi 5 provinsi. Sunda Pakuan, Sunda Taruma, Sunda Caruban, Sunda Galuh, Sunda apa lagi itu satu lagi. Sebenarnya para anggota dewan yang terhormat ini memikirkan kesejahteraan rakyat kagak sih? Kagak. Gimana caranya menjadikan Jawa Barat lebih istimewa? Kok malah memikirkan hal-hal yang menurut saya itu
tidak urgent gitu. Sekarang masyarakat itu butuh peran kalian untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera, ekonomi lebih tertata. Aduh, otot pusing Anggota DPRD Jawa Barat usul Jawa Barat dipecah menjadi 5 provinsi. Tuhnya. Wah gawe pisan ya mah anggota DPRD teh gaji we galarde caritana kaum intelektual menang sakolahan. Tapi nu dipikirkan ukur nu kieu cek urang mah teu guna-guna ti bahalaga Sunda mah meuning keneh ngahiji nya. Sabab sanyawa sim kuring Sunda ti tungtung barat nepi ka tungtung timur, ti ujung utara nepi ka ujung selatan anggar Sunda. Jadi Sunda mah alusna ngahiji. Disebut ge Sunda ngahiji, jati diri Sunda mah jadi ciri anu mandirinya. Ieu ngadon aya ide dek dipecah jadi 5 provinsi. Urang rada curiga ieu mata hayang pemekaran. Soalnya kieu sistem pemekaran kahiji makan biaya, makan waktu gitu nya. Nu lain saeutik jeung waktu nu lain sakedeung. Kadua aya peluang eker celah eker korupsi dan lepas pemekaran. Sabab ku otak nu bodoh ya seperti sim kuring di mekarkeunna Sunda jadi 5 provinsi teh gitu aja. Rongan DPR geus pasti kursi di DPR bakal leuwih loba jatahna. Otomatis anggota DPR ge meureun bakal leuwih loba. Cuman kelemahanna engkena dina anggaran negara. Pan geus puguh aya nu ayeuna oge anggaran negara teh loba naon kajeblosan gitu nya ngagaji para anggota DPR teh cek urang mah teu guna lah. Komodo mun dimekarkeun jadi 5 provinsi, taruh we lamun sa provinsi anggota DPR namahan 1000 berarti 5000 meureun anggota DPR nanya geus pemborosan deui wae geus leheung mun ngahasilkeun ide-ide anu brilian da ieu mah ukur ide. Teu satuju lah sim kuring mah ieu Jawa Barat dipecah jadi 5 provinsi.